Selamat datang di tempat di mana malam menyimpan rahasia dan jeritan. Tak pernah benar-benar berhenti. Di sini, setiap kisah adalah nyata. Atau setidaknya, cukup nyata untuk menghantuimu. Kau sedang menyaksikan Midnight Screams. Sebuah kisah yang terkubur selama puluhan tahun. Kini mencuat kembali lewat bisikan dari tanah yang tidak pernah tenang. Tanah Panggung. Di sebuah desa terpencil di wilayah selatan Banyuwangi, tersembunyi sebuah kampung yang dulunya makmur. Tapi tidak ada yang tahu bahwa kemakmuran itu dibayar dengan tumbal, darah, dan perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Dan semua itu dimulai dari satu keluarga. Keluarga Darmo. Malam ini, aku akan ceritakan padamu apa yang benar-benar terjadi di Tanah Panggung. Tapi kuperingatkan, kalau kamu lemah iman atau mudah diganggu mimpi buruk, berhenti di sini. Karena begitu kamu tahu, kamu tak akan bisa melupakannya. Di kaki hutan Alas Purwo, sekitar 4 jam perjalanan dari pusat kota Banyuwangi, ada sebuah desa kecil yang bahkan tak tercantum dalam peta digital. Namanya Tanah Panggung. Tak banyak yang tahu keberadaan desa ini. Tapi siapapun yang pernah ke sana pasti akan mengingatnya seumur hidup. Tanah Panggung berbeda dari desa lain. Bukan karena keindahannya, tapi karena kemewahannya yang tidak masuk akal. Rumah-rumah di sana besar, berlantai 2, lengkap dengan ukiran kayu jati dan pilar-pilar batu. Di jalan-jalan desa, terparkir mobil-mobil mewah. Hasil bumi mereka selalu berlimpah. Tidak ada yang kekurangan. Tidak ada yang mengeluh. Tapi, semua itu terasa terlalu sempurna. Seperti mimpi yang dibuat-buat, atau mimpi buruk yang dibungkus dengan kertas emas. Desa itu seperti hidup di dalam dunia mereka sendiri. Tak ada pasar terbuka. Tak ada pendatang. Bahkan anak-anak muda di sana jarang sekali terlihat bermain di luar. Dan setiap tahun, pada malam tertentu, seluruh desa akan berhenti bergerak. Semua pintu ditutup. Semua lampu dimatikan. Hanya ada satu cahaya yang menyala di puncak bukit. Tempat yang mereka sebut sebagai Puncak Setren. Di sanalah mereka melakukan ritual yang bahkan penduduk sendiri tidak berani membicarakannya. Dari sinilah cerita ini dimulai. Dari satu keluarga yang menjadi pusat semua keanehan di Tanah Panggung. Namanya Keluarga Darmo. Pak Darmo dulunya hanyalah petani biasa. Ia tinggal di rumah panggung tua bersama istrinya, Bu Sari, dan kedua anak mereka, Dimas dan Sinta. Tapi 3 tahun lalu, segalanya berubah. Tanpa alasan yang jelas, Darmo tiba-tiba kaya. Rumahnya direnovasi besar-besaran. Tanah di sekelilingnya dibeli satu persatu. Truk-truk datang dan pergi membawa hasil panen dari sawahnya. Dan semua orang mulai bertanya, bagaimana mungkin? Tapi tak ada yang berani bertanya langsung. Karena di desa Tanah Panggung, yang bertanya akan hilang. Ada yang tiba-tiba pindah keluar desa tanpa jejak. Ada yang ditemukan gantung diri di kebun. Bahkan ada yang hilang begitu saja, hanya menyisakan sandal di depan pintu. Orang bilang, tanah yang ditumbuhi emas pasti pernah disiram darah. Dan keluarga Darmo menyiramnya lebih banyak dari yang kita kira. Bagian 2. Tanda-tanda dan kejanggalan. Waktu itu aku belum tahu apa-apa. Aku hanya seorang pemuda kota yang sedang menyusun riset kecil tentang adat dan ritual kuno di Banyuwangi. Internet memberiku banyak referensi. Tapi semua hanya serpihan. Aku ingin tahu singko lebih banyak. Langsung dari lapangan. Lalu aku mendengar tentang desa Tanah Panggung. Tak ada data. Tak ada peta. Tapi aku menemukan satu catatan kecil di forum gelap. Tentang desa misterius yang tak bisa dikunjungi sembarangan. Itu membuatku penasaran. Dan bodohnya,
Aku nekat pergi ke sana. Awalnya tak ada yang aneh. Aku naik motor dari kota, melewati perkampungan, lalu hutan kecil yang gelap dan lembab. Lalu tiba-tiba, sinyal ponselku hilang. GPS berhenti. Tapi jalan di depanku terbuka lebar seperti dituntun. Aku masuk ke tanah panggung untuk pertama kalinya di sore hari. Langit mendung, angin pelan, dan udara. Entah kenapa terasa berat. Tapi yang paling membuatku terdiam adalah pemandangan desa itu. Rumah-rumah besar berukir bersih rapi, tapi tak satu pun orang terlihat di luar. Tidak ada suara ayam. Tidak ada anak-anak. Hanya sunyi. Dan sesekali, suara kentongan dari kejauhan. Aku menumpang di rumah Pak Man, salah satu warga tua yang masih ramah pada orang luar. Beliau bilang, aku boleh tinggal 2 malam, asal tidak banyak bertanya. Nggak usah banyak tanya, Le. Kalau kamu dengar suara aneh malam-malam, tutup kuping aja. Kalau besok pagi lihat sesuatu di kebun, pura-pura nggak lihat. Kalau kamu diajak ke bukit pas malam Jumat, tolak pelan-pelan. Itu kata Pak Man. Awalnya aku kira itu hanya nasihat orang tua. Tapi malam pertama di tanah panggung, membuka mataku. Sekitar jam 2 dini hari, aku terbangun. Rumah Pak Man gelap total. Tak ada listrik di desa itu malam hari. Tapi dari jendela, aku melihat cahaya lentera, bergerak perlahan di sepanjang jalan desa. Aku mengintip diam-diam. Ada barisan orang berjalan pelan, mengenakan pakaian putih lusuh. Di tangan mereka ada sesuatu seperti sesajen. Tapi yang paling membuatku tidak bisa berpaling adalah wanita di barisan terakhir. Tubuhnya membungkuk, rambutnya panjang, wajahnya tertutup selendang. Tapi ketika dia lewat tepat di depan rumah, dia berhenti dan menoleh ke arahku, meski aku yakin aku bersembunyi di balik tirai. Aku tidak tahu bagaimana dia tahu, tapi tatapan dari balik selendang itu seperti menembus jiwaku. Esoknya, aku pura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi Pak Man hanya menatapku dan berkata pelan, "Kamu sudah lihat ya? Itu orang yang udah gak manusia lagi, Le. Dia bagian dari keluarga Darmo." Itu kata Pak Man. Aku tidak mengerti. Tapi sejak malam itu, aku mulai melihat tanda-tanda. Ayam-ayam mati di pagi hari dengan leher patah. Suara gamelan halus di tengah malam. Bau kemenyan yang muncul tiba-tiba dari tanah kosong. Dan setiap malam Jumat, suara tangisan. Tanah panggung tidak seperti desa biasa. Di sana, batas antara manusia dan iblis sangat tipis. Dan keluarga Darmo adalah pintu yang membukanya. Hari kedua di tanah panggung, aku seperti hidup di antara 2 dunia. Siang hari tampak biasa. Warga bercocok tanam, tersenyum, bahkan menyapaku. Tapi malamnya, segalanya berubah. Aku mulai mencatat suara-suara, menuliskan detail-detail kecil yang terasa janggal. Dan diam-diam, aku mengamati rumah keluarga Darmo. Rumah mereka berbeda. Terletak di ujung timur desa, dekat hutan kecil. Rumah besar bertingkat 2, dengan pagar batu hitam, dan ukiran-ukiran aneh di pintu depan. Tak ada yang masuk ke rumah itu, selain anggota keluarganya sendiri. Bahkan warga desa pun terlihat enggan melintas di depannya. Malam itu, aku sembunyi di balik semak, tepat seberang rumah Pak Darmo. Sekitar jam 11, gerbang batu terbuka perlahan. Aku mengikuti mereka diam-diam, berjalan pelan menembus jalan setapak menuju puncak Setren. Tempat yang katanya tempat keramat. Di sana, aku menyaksikan sesuatu yang tak seharusnya kulihat. Di tengah lapangan tanah yang dikelilingi pohon beringin tua, mereka membentuk lingkaran. Pak Darmo berdiri di tengah, membawa keni tanah liat besar. Di depan mereka, ada lubang sedalam pinggang orang dewasa. Di dalamnya, ada sosok tubuh kecil, masih menggeliat,
Anak ayam? Bukan. Anak manusia. Bayi. Itu bayi. Dan mereka menyiram tubuh bayi itu dengan darah dari kendi, lalu menguburnya hidup-hidup. Aku hampir muntah, tapi aku tidak bisa berpaling. Pak Darmo memanggil sesuatu. Kata-kata yang aku tak mengerti, tapi terasa menusuk ke dalam telinga. Dan dari balik pepohonan, muncul kabut. Kabut itu berjalan, seperti diseret. Seperti ada sesuatu di dalamnya. Merangkak pelan. Tiba-tiba semua lentera padam. Hanya suara angin dan desah napas mereka yang terdengar. Dan lalu, dari dalam kabut, muncul sesosok makhluk tinggi, kurus, berkulit abu tanpa mata. Mulutnya robek hingga ke telinga. Dan saat ia berdiri di tengah lingkaran, semua anggota keluarga Darmo sujud mencium tanah. Itu adalah tuannya. Makhluk yang mereka layani. Tumbal ditukar kemakmuran. Nyawa ditukar kekayaan. Dan semua itu adalah bagian dari perjanjian pesugihan keluarga Darmo. Aku kabur dari sana. Lari tanpa arah. Nafasku sesak. Tapi tak ada yang mengejarku. Tak ada yang berteriak. Mereka tahu aku melihat. Tapi tidak menghentikanku. Karena menurut mereka, siapapun yang melihat ritual itu akan dihukum oleh makhluk itu sendiri. Dan benar saja. Malam-malam berikutnya, mimpi-mimpi burukku dimulai. Malam-malam setelah aku melihat ritual itu, tidak pernah sama lagi. Aku tidak bisa tidur. Setiap menutup mata, aku kembali melihat wajah makhluk itu. Matanya memang tidak ada, tapi seolah dia tetap melihatku. Dan yang paling mengerikan, dia tersenyum. Tubuhku mulai menunjukkan gejala aneh. Darah dari hidung yang tiba-tiba mengalir. Mimpi yang terasa terlalu nyata. Dan bisikan yang selalu muncul sekitar jam 3 pagi. Gantian, sekarang giliranmu. Itulah bisikan yang selalu terengar di telingaku. Aku menuliskan semuanya dalam buku kecil yang aku bawa. Tapi entah kenapa, setiap pagi tulisan itu hilang. Aku coba rekam suara di malam hari. Tapi yang ku dengar hanya satu. Suara bayi menangis dari bawah rumah. Aku coba kabur dari desa. Tapi jalan keluar selalu tertutup kabut tebal. Motor tidak mau menyala. Kompas berputar-putar tak jelas. Tanah panggung seperti tidak ingin aku pergi. Hari keempat, aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Seorang gadis muda, mungkin usianya 14 tahun, diseret oleh 2 lelaki dewasa dari rumah keluarga Darmo. Mereka membawanya ke arah puncak Setren. Dan tak ada satupun warga yang bereaksi. Aku teriak, aku coba halangi. Tapi semua hanya menatapku, dengan wajah datar, mata kosong. Seperti mereka tidak lagi manusia. Malam itu, tanah panggung berubah. Api membakar dari tanah. Angin menjerit dari celah-celah rumah. Dan aku melihat makhluk itu muncul di tengah desa. Tidak lagi hanya di puncak Setren. Dia berdiri di alun-alun, tinggi seperti pohon, dan tubuhnya diselimuti kabut hitam pekat. Wajah-wajah tumbal menempel di dadanya, menangis, memanggil nama. Sinta, nama adik dari Dimas, anak bungsu keluarga Darmo. Aku baru sadar, keluarga Darmo pun bukan lagi manusia utuh. Mereka hanya penjaga perjanjian. Ritual pesugihan itu bukan hanya untuk kekayaan, tapi untuk mempertahankan eksistensi desa. Tanah panggung bukan desa biasa. Ia dibangun di atas perjanjian dengan entitas kuno yang hanya bisa dipuaskan dengan darah dan ketakutan. Dan ketika tumbal tidak cukup, makhluk itu menagih. Satu persatu warga mulai menghilang. Tapi anehnya, tidak ada yang mencari. Semua diam, semua pasrah. Seolah-olah mereka sudah tahu akhirnya. Dan aku
Aku tahu waktuku tidak lama lagi. Tapi sebelum aku pergi, aku harus meninggalkan cerita ini. Karena tanah panggung harus diketahui dunia. Agar tidak ada lagi yang masuk. Agar tidak ada lagi yang tertarik untuk tinggal. Hari ke-7, aku bangun dan tidak lagi mendengar suara tangisan. Tidak ada angin. Tidak ada kabut. Semuanya hening. Dan untuk pertama kalinya jalan keluar dari desa terbuka. Aku tidak berpikir 2 kali. Aku tinggalkan semuanya. Ransel, catatan, kamera. Aku hanya membawa tubuh ini. Dan pikiran yang sudah tidak utuh lagi. Jalanan yang tadinya tidak pernah jelas, sekarang lurus dan sunyi. Tak ada burung, tak ada suara hutan. Tanah panggung, seolah sedang tidur. Aku berjalan selama 6 jam, sampai akhirnya melihat mobil pertama. Mereka menatapku heran, seperti melihat orang hilang. Dan ternyata, aku memang hilang. Di dunia luar, aku dianggap telah mati 2 minggu yang lalu. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya. Tidak ada bukti, tidak ada foto, tidak ada jejak desa itu di peta. Rumah keluarga Darmo tidak ditemukan. Tanah panggung tidak tercatat di wilayah administratif manapun. Tapi malam-malamku tidak tenang. Karena sejak aku keluar dari sana, aku sering mendengar suara, Sinta, Sinta. Padahal, aku tak pernah punya adik bernama Sinta. Aku pindah kota, ganti nama, ganti nomor. Tapi suara itu selalu bisa menemukan aku. Kadang di kamar mandi, kadang saat tidur. Bahkan, kadang terdengar di balik telinga orang lain. Dan yang paling membuatku takut, wajahku di cermin mulai berubah. Kulitku lebih pucat, mataku lebih dalam. Dan ketika aku tersenyum, senyum itu bukan milikku. Kini aku tahu, yang keluar dari tanah panggung tidak pernah benar-benar kembali sebagai manusia. Dan aku mulai haus. Jadi, kalau suatu saat kamu menemukan desa yang tidak ada di peta, dengan rumah-rumah megah, tapi sepi dari pengunjung, dan warga yang terlalu ramah, jangan berhenti. Jangan menoleh. Jangan pernah menginap. Karena tanah panggung mungkin sudah menunggumu terlalu lama. Dan mereka butuh wajah baru. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Tapi hati-hati. Kadang cerita yang kau dengar ikut pulang ke rumahmu. Sampai jumpa di jeritan berikutnya. Tempat di mana malam tak pernah benar-benar tidur. Karena malam selalu punya rahasia.